one, isn't he? There weekend goes from bad to worse. The Gian Antonio is going to tuck with the front into that first corner. What a wretched week. Franco Morbidelli ceritakan Valentino Rossi sebagai Ronaldo dan dirinya Ronaldinho hingga hutang budi kepada Marc Marquez. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli, menggambarkan perjalanan karirnya dalam dunia balap motor. Saat ini, Morbidelli berada di posisi keempat klasemen sementara pembalap MotoGP. Dia menatap masa depan dengan penuh kesadaran tanpa melupakan kesulitan. Masa lalu yang membuatnya cepat dewasa, membentenginya. Ketika saya berbicara tentang tim saya selalu menyebut Brasil pada 2002, kata Morbidelli dilansir bolasport.com dari Motosan. Valentino adalah Ronaldi, sementara saya adalah Ronaldinho. Mungkin Ronaldinho tidak dapat terwujud dalam beberapa kesempatan, seperti yang terkadang terjadi pada saya. Tetapi dengan bantuan para pemain tengah dan pemain bertahan, yang mewakili tim saya yakin bahwa kami akan mampu menyatukan semuanya. Saya suka memikirkan hal ini ketika menggambarkan tim saya. Pembalap yang memiliki darah Italia dan Brasil itu menceritakan pengalamannya ketika pernah mengunjungi Brasil. 2 tahun lalu saya kembali ke Brasil dan pada saat itu saya memahami banyak hal tentang diri saya dan cara hidup serta berpikir saya, ujar Morbidelli. Keyakinan selalu menjadi sesuatu yang penting dalam keluarga saya meskipun awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya. Itu adalah sesuatu yang saya pelajari dari kesadaran dan menjadikannya milik saya dengan cara yang benar dan yang saya bawa ke dunia balap saat ini. Pembalap 30 tahun itu lalu menceritakan nilai-nilai yang dia bawa saat bertarung pada MotoGP. Ketenangan pikiran dalam berurusan dengan orang lain dan kemudahan orang-orang yang bekerja dengan saya, ucap Morbidelli. Meskipun mereka bukan keluarga saya masih memiliki hubungan yang mendalam dengan tim saya yang memungkinkan saya memiliki kesegaran dalam balapan dan cara saya balapan. Morbidelli juga menjawab pertanyaan tentang Rossi yang melindunginya sejak kecil saat belajar balapan motor. Saya masih sangat muda. Saya berusia 18 tahun, dan itu adalah salah satu pelajaran hebat yang diberikan Phil kepada saya, aku Morbidelli. Ketika seseorang dalam kesulitan, seperti yang biasa bagi saya saat itu diberi bantuan dan saya akan selalu bersyukur atas bantuannya. MotoGP 2020 menjadi batu loncatan Morbidelli menuju musim 2021. Tidak serumit itu. Saya mengikuti paket yang rumit, yang tidak memungkinkan saya untuk mengekspresikan diri sepenuhnya, dan hanya satu pembalap yang berhasil lolos, yaitu Quartararo, tutur Morbidelli. Balapan pertama di mana saya kuat adalah tahun 2022, yaitu Sepang, menjelang akhir kejuaraan. Kemudian pada tahun 2023, poin saya imbang dengan pembalap yang bisa membuat perbedaan. Lalu ada cedera pada tahun 2024 yang tidak membantu saya memenuhi harapan. Tetapi setelah 6-7 balapan saya masih mampu bersaing. Tahun lalu saya hanya meraih 1 podium, tetapi saya memulihkan kecepatan dengan sangat baik. Jadi saya akan mengatakan 2 faktor yakni paket 2022 dan cedera pramusim di Portimao. Saya tidak ingat apapun. Saya membawa serta kekhawatiran semua orang yang berada di samping saya, termasuk Marquez yang menjemput saya hari itu di trek. Saya tidak ingat apapun tentang kejadian itu. Semua ini membuat saya merenung dan sampai pada kesimpulan bahwa sangat penting untuk tidak membuat kesalahan seperti itu. Saya sangat berhutang budi padanya karena saat itu saya kehabisan napas dan dia membuka helm saya. Saat itu juga saya kembali bernapas. Jika saya tidak bisa bernapas lagi, saya akan mengalami kerusakan permanen yang sangat serius. Morbidelli mengakui bahwa dia dalam periode positif bersama Ducati. Kami selalu dekat dengan posisi yang penting dan kami harus menyadari apa yang kami lakukan, ujar Morbidelli. Ketika seorang pembalap ingin balapan, dia ingin berada di depan dan harus menyadari apa yang kami lakukan. Ketika seorang pembalap ingin balapan, dia ingin berada di depan. Dan itulah yang kami cita-citakan.
Secara pribadi, saya bersenang-senang dan bersemangat menyadari level yang ingin kami capai. Franco Morbidelli alami crash horror di sprint race MotoGP Jerman 2025. Rider Pertamina Enduro VR 46 Racing Team itu terpelanting. MotoGP Jerman 2025 gelar sesi sprint race pada Sabtu 12 Juli malam WIB sebanyak 15 putaran di sirkuit Sachsenring. Di starting grid, Marc Marquez pole diikuti oleh Johann Zarco dan Marco Bezzecchi. Marc Marquez keluar jadi juaranya, disusul Marco Bezzecchi dan Fabio Quartararo yang lengkapi podium. Franco Morbidelli mulanya sempat melesat terdepan begitu sprint race dimulai. Marc Marquez yang melebar di tikungan pertama, diambil posisi terdepan oleh Marco Bezzecchi dan diikuti Morbidelli yang memulai dari posisi keempat. Petaka datang buat Morbidelli. Dirinya jatuh di sektor ketiga pada putaran ketiga di tikungan ke-8, sampai terpelanting dan terguling-guling di atas gravel. Franco Morbidelli sempat tidak bergerak setelahnya. Dilaporkan RMC Sport, Morbidelli langsung dibawa ke pusat medis. Morbidelli diketahui alami memar parah di tulang selangka kirinya. Rider asal Italia itu kemudian diterbangkan ke rumah sakit Chemnitz untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pembalap Pertamina Enduro VR 46, Franco Morbidelli, menggambarkan perjalanan karirnya dalam dunia balap motor. Saat ini, Morbidelli berada di posisi keempat klasemen sementara pembalap MotoGP. Dia menatap masa depan dengan penuh kesadaran tanpa melupakan kesulitan. Masa lalu yang membuatnya cepat dewasa, membentenginya. Ketika saya berbicara tentang tim saya selalu menyebut Brasil pada 2002, kata Morbidelli dilansir bolasport.com dari Motosan. Valentino adalah Ronaldi, sementara saya adalah Ronaldinho. Mungkin Ronaldinho tidak dapat terwujud dalam beberapa kesempatan, seperti yang terkadang terjadi pada saya. Tetapi dengan bantuan para pemain tengah dan pemain bertahan, yang mewakili tim saya yakin bahwa kami akan mampu menyatukan semuanya. Saya suka memikirkan hal ini ketika menggambarkan tim saya. Pembalap yang memiliki darah Italia dan Brasil itu menceritakan pengalamannya ketika pernah mengunjungi Brasil. 2 tahun lalu saya kembali ke Brasil dan pada saat itu saya memahami banyak hal tentang diri saya dan cara hidup serta berpikir saya, ujar Morbidelli. Keyakinan selalu menjadi sesuatu yang penting dalam keluarga saya meskipun awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya. Itu adalah sesuatu yang saya pelajari dari kesadaran dan menjadikannya milik saya dengan cara yang benar dan yang saya bawa ke dunia balap saat ini. Pembalap 30 tahun itu lalu menceritakan nilai-nilai yang dia bawa saat bertarung pada MotoGP. Ketenangan pikiran dalam berurusan dengan orang lain dan kemudahan orang-orang yang bekerja dengan saya, ucap Morbidelli. Meskipun mereka bukan keluarga saya masih memiliki hubungan yang mendalam dengan tim saya yang memungkinkan saya memiliki kesegaran dalam balapan dan cara saya balapan. Morbidelli juga menjawab pertanyaan tentang Rossi yang melindunginya sejak kecil saat belajar balapan motor. Saya masih sangat muda, saya berusia 18 tahun, dan itu adalah salah satu pelajaran hebat yang diberikan Phil kepada saya, aku Morbidelli. Ketika seseorang dalam kesulitan, seperti yang biasa bagi saya saat itu diberi bantuan dan saya akan selalu bersyukur atas bantuannya. MotoGP 2020 menjadi batu loncatan Morbidelli menuju musim 2021. Tidak serumit itu. Saya mengikuti paket yang rumit, yang tidak memungkinkan saya untuk mengekspresikan diri sepenuhnya, dan hanya satu pembalap yang berhasil lolos, yaitu Quartararo, tutur Morbidelli. Balapan pertama di mana saya kuat adalah tahun 2022, yaitu Sepang, menjelang akhir kejuaraan. Kemudian pada tahun 2023, poin saya imbang dengan pembalap yang bisa membuat perbedaan. Lalu ada cedera pada tahun 2024, yang tidak membantu saya memenuhi harapan. Tetapi setelah 6-7 balapan saya masih mampu bersaing. Tahun lalu saya hanya meraih 1 podium, tetapi saya memulihkan kecepatan dengan sangat baik. Jadi saya akan mengatakan 2 faktor yakni paket 2022 dan cedera pramusim di Portimao.